Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma iftah lana qulubal arifin atika rasul alaina rahmataka wa dzakkirna minhu ma nasina ya dzal jalali wal ikram amma ba'du. Jemaah yang berbahagia, bersyukurlah kita kepada Allah, kemarin kita sudah ketemu lagi malam Isra Mi'raj yang mengingatkan kita sejauh mana kita itu mengisi Isra Mi'rajnya. Apakah cuma peringatan turunnya saja, naiknya saja Rasulullah ke Sidratul Muntaha, atau kita berniat untuk meningkatkan sholat kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memahami bahwa dari ribu orang Nabi dan Rasul, di antara 313 jadi Nabi ya. Di antara 125.000 orang Nabi, di antara 313 orang Nabi dan Rasul, dan di antara 25 orang Nabi dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran ini. Di dalam Quran ini yang disebutkan cuma 25 orang. Dari sekian banyak ini ternyata hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dipanggil langsung menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Jadi keistimewaannya itu sudah jelas. Keistimewaannya sudah jelas. Kalau ada di atas mimbar masjid itu di sebelah sana ada tulisan Allah, maka di sini ada tulisan Muhammad. Namanya sudah dijejelke berdampingan. Waktu kita membaca syahadat, juga selalu berdampingan. Teruskan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga itu kalau ada azan, kemarin saya sudah pernah menyampaikan pada ibu dan bapak sekalian, bedanya ketika seseorang masuk Islam bacanya 2 kalimat syahadat, dengan 2 kalimat syahadatnya ketika seseorang itu azan apa? Gimana Pak? Bedanya syahadatnya ketika seseorang masuk Islam, ya, dan syahadatnya ketika kita mendengarkan orang mengucapkan azan. Bedanya apa? Bedanya wawu. Nah, bedanya ada wa. Bedanya wa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ketika seseorang mau masuk Islam. Tapi ketika adzan, wa-nya itu tidak ada. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna. Jika ada wa asyhadu anna. Nah, itu bedanya. Itu bedanya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau mendengarkan itu, kan kita tidak sekedar sengaja kok enak men ya, ki sapa ta ya. Ki senggel apa wis tidur. Bukan itu yang kita perhatikan, tapi kok
ini ada uangnya. Kemudian kalau di luar itu ketika ada mantenan itu kan juga disyahadat. Nah itu ada uangnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara sekian banyak itu hanya Nabi kita Muhammad lah yang pernah dipanggil langsung menghadapnya ke Allah. Untuk apa? Menerima wahyu sholat. Modal pokok bagi kita, sehingga itu dijelaskan innama maudhi'u sholah minadin kama maudhi'ul ra'su fil jasadi. Posisi sholat pada agama itu seperti posisi kepala pada badan. Posisi sholat pada beragama itu seperti posisi kepala pada badan. Kalau tidak ada kepalanya, badannya bagaimana? Tidak sempurna. Bukan tidak sempurna. Nggak bisa. Binatang apapun kalau tanpa kepala, Mati. ya, segala gembungnya itu kan ya berarti sudah innalillah. Kalau orang tapi mati. Jadi orang yang tidak menjalankan sholatnya gitu maksudnya, itu sama dengan membunuh agamanya. Itu sama dengan membunuh agamanya. Kalau orang itu mengaku Islam, kemudian melaksanakan sholatnya, menghidup-hidupkan agamanya. Jadi ibu dan bapak sekalian, ini sekarang kita mumpung masih di bulan Rajab, itu mari kita meningkatkan ibadah sholat kita sebagai modal yang paling pokok nanti ketika kita diperhitungkan segala amalan. Suka membantu orang, dia berwakaf, tapi tidak sholat, kira-kira surganya kelas berapa itu? Tidak berarti ya. Yang bawah. Orang kita membantu, memberikan PLT, Ya. memberikan baksos, tapi orangnya kok tidak sholat. Apakah surga dinilai dengan berapa beras, berapa uang, berapa gula yang disumbangkan, tapi dia tidak sholat? Nah, tidak diperhitungkan. Untuk nama saja di depan masyarakat, di depan manusia, Di dunia. tetapi di hadapan Allah tidak diperhitungkan. Inilah pentingnya Sholat. kenapa sholat itu diibaratkan seperti posisi kepala pada badan. Nah, bagaimana kita meningkatkan sholat kita? Nah, ini. Bagaimana kita meningkatkan sholat kita, ibu dan bapak sekalian? Mari kita belajar bersama-sama. Akan saya baca saja bahwa orang yang ingin meningkatkan sholatnya itu Bis. yang pertama yaitu kita akan memperhatikan ketika azan sudah dikumandangkan.
Ini sangat berpengaruh supaya kita itu di dalam sholatnya nanti bisa menambah khusyuknya. Cara memperhatikan azan bagaimana supaya kita mengikuti ucapan-ucapan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai nanti kalau sudah sampai kepada hayya 'alas shalah, nah kita akan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 2 kali. Terus kemudian hayya 'alal falah, kita juga mengucapkan lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 2 kali. Kemudian kalau sudah selesai, kita kan selalu mengistimewakan doa sesudah azan selesai. Barangkali ibu-ibu hafal ya. Allahumma wassalatil ati sayyidina Muhammadan wassarafatal aliyata rafiyah wajah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Yang dimaksudkan itu siapa? Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Nek janji berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Kita banyak janji tapi buktinya ini zaman janji loh ini zaman janji ini. Tinggal janji. Janji tinggal janji. Oleh sebab itu seorang atau setiap wanita itu tidak mengharapkan janji, tapi yang diharapkan bukti. Jadi seorang suami dan istri ketika belum menikah itu dulu kan banyak janji. Nah setelah jadi suami istri ditanyakan, lah kok kegelang tinggi kok karet tok. Minta bukti, jadi agak lagi rumah dapat saya ngontrak. Ini jadi itu janji itu bagi Allah kemampuannya 1000, janjinya kepada manusia itu cuma dinilai 10, sangat kecil sekali. Bapak Ibu minta apa? Karena nikmatnya orang yang mukmin itu ada beberapa. 1, kalau minta diberi, tapi tidak seketika. Ada yang seketika, ya pilihan menurut kebutuhan pandangan Allah. Pantaskah orang ini diberi harta banyak? Dan Allah sudah tahu, oh wong kuwi nek dikai oke, jadi pelit, tidak diberi. Kadang-kadang berbeda yang lain, diberi banyak sekali tetapi amalan orang itu banyak bisa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama tadi kita memperhatikan ucapan ketika ada azan supaya hampir sama dengan kalau orang mendengarkan ada bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek ke ngrokok seleh kese. Kalau lagi makan ya perhatikan dulu. Kalau lagi bicara supaya diam. Kalau ada orang yang lagi sholat sunnah atau sholat wajib
bacaan Qur'annya dimenangkan atau sholatnya yang dimenangkan. Bacaan. Jadi di sini Pak Marmot baru sholat sunnah atau sholat wajib. Kemudian Pak Sigit berada di sampingnya lagi membaca Al-Quran. Itu harus salah satu ngalah. Tidak Quran. boleh saling mengeraskan bacaannya. Mana yang harus dikalahkan? Bacaan Quran. Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'annya. Tadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi sebelahnya baru sholat. Minal jinnati wan nas. Mandek sih. Kalau diteruskan dia baca pelan. Ini aturannya. Jadi saya ulangi, yang pertama kalau kita ingin meningkatkan sholat kita itu nanti khusyuk, perhatikan awalnya ketika panggilan adzan itu sudah tiba. Nah, bagaimana kalau sedang menghidupkan HP? Matiin dulu. Di masjid itu, kalau ada Jumatan itu selalu diumumkan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang membawa alat komunikasi supaya di silent. Tapi silent, Bu. Apa itu? Suaranya. Kita kan sering mendengar diheningkan dulu, dimatikan dulu. Tapi kalau sudah terlanjur di kantong lupa, terus di sana kita itu lagi sholat, berbunyi di sini kring kring kring. Bagaimana tindakan kita? Matikan bisa. Diamkan. Matikan. Kalau didiamkan mengganggu semua orang. Nah, Matikan. oleh sebab itu kemudian ya digagapi. Kira-kira tombolnya sing ganti. Nyanyi, Pak. Nah, kebetulan ketika lagi sholat itu berbunyi tapi terus nyanyian. Nah, itu yang sebelah-sebelahnya kan kacau. Itulah di antara cara-cara kita untuk meningkatkan sholat kita nanti menjadi khusyuk. Yang kedua yaitu ketika berwudu jangan ngobrol, jangan menjawab pertanyaan orang lain. Bu, mau tindaknya piyambakan apa? Kalau saat dengan si ibu lagi sholat ditegur oleh Baru kawannya, wudu. ditanya. Baru wudu. Terus gimana kalau yang ditanya itu jawabnya bagaimana? Kalau mau tindai kali sinten Bu piyambakan apa diboncengke bapake? Oh, piyambakan. Yang tanya harus paham orang itu lagi apa. Yang ditanya juga harus paham bahwa kita tidak boleh menjawab. Nanti kalau sudah selesai baru mau pangkat nopo toh. Ngobrol kelapa piyambak bapake rodok masuk angin. Jadi tidak boleh orang lagi wudu ditanya dan yang ditanya jangan menjawab. Demikian juga kalau ibu-ibu anaknya rewel atau segera mau berangkat sekolah, pundi to Bu, sangune to Bu. Padahal ibunya lagi sholat duha. Jangan dijawab dulu. Gerakannya, bacaannya dipercepat, kemudian dijawab. Sudah salah. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga, dari tempat wudhu ke tempat sholat tidak boleh tasbih. Tasbih itu apa? Ini loh.
Napa Bu jenenge Bu? Ya. Ben cetuk-cetuk itu. Tapi bukan tasbih melainkan tasbih sambil membaca subhanallah. Nah, ini urutannya seperti itu. Nah, ini ketemu di sampingnya kok ada kawannya ngejak ngobrol, ya kita harus bisa mengatur ini. Benino kok udan terus ya. Iya kok talangku ya bocor. Rumahku malah ana kucing nguyuh barang. Jadi ini godaan-godaan yang perlu kita perhatikan. Yang keempat, bagaimana cara kita memahami bacaan sholat. Ya mungkin per kata, per huruf kita tidak hafal. Tapi setidaknya kalau kita sudah sampai Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu berarti keselamatan bagimu wahai Muhammad. Ya. Kemudian jawaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita pahami. Kemudian yang kedua, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah pasrah bahwa hidup kita itu akan kita wakafkan kepada Allah. Tenaga, harta dan sebagainya semua diniatkan lillahi rabbil alamin. Ini yang keempat. Jadi bisakah kita memahami sebagian daripada bacaan sholat? Ya kita usaha. Kadang-kadang kita asyhadu alla ilaha illallah, masa lupa. Kenapa kok kita itu asyhadu alla ilaha illallah? Ngacung sih apa asyhadu alla ilaha illallah dulu? Illallah. Hah? Illallah. Keesaan. Bapak Ibu jawab. Kapan kita ngacung? Ketika kita membaca syahadat, ngacungi keri asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada pelajaran hikmahnya orang membaca syahadat. Apa artinya? Abdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa yang namanya akidah, keyakinan, iman itu hatinya sudah yakin. Lisannya mengucapkan, kemudian kita teruskan dengan perbuatannya menunjukkan seperti itu. Artinya orang yang sudah biasa sholat itu asyhadu alla ilaha illallah itu jadilah orang yang konsekuen. Jangan esok sore Tempe deli. esok sore kalau iya itu maksudnya. Jadi sebenarnya hikmahnya syahadat itu kita mengangkat jari yang tidak digoyang-goyangkan itu betul-betul membimbing kita untuk berakhlakul asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian arah telunjuk ini kemana? Di samping kanannya tempat tadi kita kalau sujud meletakkan dahi dan hidung. Jadi kalau tadinya ke sini, maka nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah, maka ini bergeser ke situ. Pandangan mata tidak berubah, jadi tidak ke sana. Jadi kalau orang mengangkat telunjuk jarinya kok terlalu ke atas, berarti kita keliru. Harusnya ke tempat sujud dan itu geser ke kanan. Nanti kalau sudah selesai ya kembali lagi kemana tadi kita meletakkan dahi kita. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara cara-cara untuk meningkatkan supaya sholat kita itu
membantu untuk menjadi orang yang khusyuk. Angel loh Bu. Khusyuk itu paling angel. Sing dieling-eling macem-macem itu. Kunci ketemu itu ketika kita sadar. Oh ya Allah, mau ketoke tak sempitke neng kono. Betul. Nah, di sana itu termasuk apa namanya gangguan iblis yang di dekat kita. Kemudian yang kelima, mulut membaca, hati mengingat. Yang kelima, yang sangat membantu kekhusyukan kita itu, sholat itu mulut kita boleh, bibir kita boleh umi apa mingkem saja. Umi. Harus mau. Harus gerak terus. Dan gerakan ini itu sesuai dengan apa yang kita baca. Hati kita mendengar, cuma hati kita yang mendengar. Bismillah. Karena ketika sahabat tanya apakah Rasulullah juga menggerak-gerakkan bibirnya, betul. Dan sahabat ini ditanya, bagaimana kamu tahu? Saya melihat jenggotnya itu gerak-gerak. Sehingga ini kemudian menjadi apa namanya, ditiru oleh orang banyak, seolah-olah ngingu jenggot itu sunnah Nabi. Nek orang di jenggot berarti orang tahu sunnah Nabi. Lah seperti saya nek ngingu jenggot kayak kucing dong. Inami mayuritul khusyuk amin itolih ruku'i wa sujud. Sesungguhnya yang bisa membantu khusyuknya sholat itu yaitu khidmatnya ketika kita ruku' dan sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi setelah kita belajar tentang Al-Quran ini, ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka kemudian di situ Rasul itu bersabda, ij'alu fi ruku'ikum wa sujudikum. Gunakanlah bacaan ini pada waktu kamu sekalian rukuk dan sujud. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Rukuk dan sujud sama. Sejak surat idza jaa nasrullahi wal fathu itu turun. Apa bacaannya? Nah, nanti kalau sujud, padahal maksudnya tadi setelah idza jaa itu turun fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, itu bacaan rukuk dan sujudnya sama. Berarti bacaannya diganti. Gimana? Balik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Oh, ini kelihatannya belum mengamalkan seperti itu ya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma Rabbana rabbana
bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini bacaannya. Ini ketika kita rukuk dan bacaannya tetap ini. Sesudah Rasulullah menerima wahyu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah syukur. Kalau ini sunnahnya kan dibaca 3 kali. Oleh sebab itu tentu waktunya di klub itu lebih lama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Kalau tanpa suara itu biasanya lebih lancar. Subhanakallahumma rabbana. Asal ini dremimil tanpa suara, ini cepat dalam waktu yang singkat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Silakan dicoba. Kalau ibu-ibu bisa mencatat, silakan dicatat. Subhana. Perlu latenya? Ya. Subhana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Firlinya tidak ada hubungannya dengan KPK ya. Firli Dauri. Coba kita baca bersama-sama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lagi Subhanakallahumma Allahumma firli. Lagi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau nanti di rumah atau di tempat kenalannya ada buku tafsir, ada kitab tafsir, ada tafsir Al-Quran, nah itu nanti coba dilihat tafsirnya surat idza jaa nasrullahi wal fathu. Nanti di sana akan ketemu Rasul itu menganjurkan supaya bacaan rukuk dan sujud itu ini. Dan inilah bacaan yang paling lama sebelum beliau wafat. Subhana rabbiyal azim sebentar, subhana rabbiyal a'la sebentar. Tapi ini paling lama sampai beliau wafat karena apa? Surat An-Nasr itu diturunkan pada tahun ke-8 Hijriah. Menangan. Pada tahun ke-8 Hijriah. Ada apa? Tahun 8 Hijriah inilah dikalahkannya Mekah
secara keseluruhan. Jadi Rasul sudah pindah ke Madinah, kemudian untuk menundukkan Mekah itu sulit sekali karena orang-orang kafir itu cukup kuat di sana. Tapi sejak ini maka kemudian tanpa pertumpahan darah, kemudian Ka'bah itu bisa dikuasai lagi. Semua yang mengganggu tauhid itu dihilangkan. Jadi berhala-berhala sama sekali sudah tidak ada. Terus cara-cara orang tawaf. Orang tawaf itu dulunya sebelum Islam itu datang kan, orang itu tawafnya itu malah telanjang. tanpa pakaian. Jadi kalau di Eropa itu ada pulau nudis. Nudis itu apa? Tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Jadi masuk ke suatu pulau yang dikuasai Perancis. Orang masuk ke situ tuh pakai gerandul. Telanjang. Harus telanjang. Harus telanjang. Jadi ketok banget. Ki sing nom sing ndi sing wis tuwa. Merinding. Jadi ya kalau orang beragama ya bagaimana orang didelok ya mana emang. Nah, seperti itu loh. Nah, Ka'bah ini dulu awalnya begitu. Kemudian itu pada membawa hewan. Terus di situ ada orang yang menyimpan semacam panah itu. Nanti kalau di sini ada kayak mumi kan, itu digunakan untuk perhitungan. Barat, Suci, Menang, nah itu mengambil panah itu yang ada di dekat Ka'bah itu. Kemudian nanti diterjemahkan. Oh ini tidak akan berhasil, oh ini akan kalah, oh ini teruskan. Jadi sudah berubah menjadi semacam ilmu perdukunan gitulah. Mengundi nasib. Mengundi nasib ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini dibaca oleh Rasulullah terus sampai beliau wafat. Beliau wafat tahun berapa Hijrah? 631. Tahun 632 Masehi. Itu hijrahnya tahun berapa itu? Ya, nek lali 11 hijrah. Berarti berapa tahun ini? Dibacanya ini tuh berapa tahun ini? 4 tahun. Tahun 8 hijrah sampai tahun 11 hijrah sampai beliau wafat. Itu dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi itu disambung tadi inami mayurisul khusu'a min itolihir ruku'i wa sujud, yang bisa membantu khidmatnya khususnya orang sholat itu yaitu khidmatnya ketika membaca rukuk dan sujud. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tergesa-gesa bagaimanapun juga, mungkin Fatihahnya cepat, terus sudah walau dolin bacaan suratnya cepat, milahina ataina. Tapi kalau sampai kepada rukuk dan sujud tolong itu diperlambat. Jangan tergesa-gesa. Itu Allahumma-nya 2 tuh Pak. 2 kali tuh. Allahumma 2. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Iya, benar. 2 kali. Karena itu diambil dari apa tadi? Fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka kemudian ini bacaannya yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Kan bacaan sholat itu kan kita akan mengikuti apa yang beliau baca. Gerakan kita juga mengikuti apa yang beliau lakukan.
Kenapa kok mengangkat tangan sampai di sini? Ya kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kenapa ketika salam kok kita cuma melihat pundak bagian belakang? Ya seperti itu. Jadi kita jangan sampai membuat aturan sendiri soal sholat. Jadi persiapannya jelas, bacaannya tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Kemudian gerakannya jelas, berdirinya jelas, rukuknya jelas, sujudnya jelas, salamnya jelas. Sholat itu suatu peribadatan yang diridhoi oleh Allah, diawali dengan takbiratul ihram, diikuti dengan gerakan, bacaan, dan diakhiri dengan salam. Udah itu. Jadi jangan sampai ada seorang juru dakwah mengajak para jamaahnya, mari kita lakukan sholat yang disebut menghormati orang tua, apa namanya? Birrul walidain. Diajaknya jamaah itu sholat 2 rakaat dengan niat birrul walidain. Jadi salah arah. Ajakan justru malah berdosa karena merubah-rubah sunnah Rasulullah. Nah, ketika kita sujud, Rasul kan menjelaskan, ini nyambung saja dari yang diterangkan oleh Pak Ustadz Sukri ya. Ketika kita sujud itu, Rasul itu idza sajadal abdu sajadah ma'hu sab'ata a'dha'in. Kalau seorang hamba itu sujud, yang diajak sujudnya 7 anggota badan. Jabhatahu wa anfahu minal ardi. Beliau menunjuk ini. Yang diletakkan adalah ujung dahi dan ujung hidung. Jadi jangan cuma ini saja, tapi ini. Kemudian wayadahu. Jadi ini 1, 2, 3. Kalau 7 berarti kurang berapa? Kurang 4. 4, 5. Dengkul tengen, dengkul kiwa. Nah ini yang angel memang letakkan dengkul itu. Angel itu Bu. Urutannya kan itu tadi. Dahi dulu. Nah nanti kalau sudah bangkit dari sujud itu kan telapak kaki 2 waqodamahu 6 dan 7. Nah terus mengangkat dengkul. Terus baru mengangkat tangan, itu angel. Rata-rata ketika kita bangkit dari sujud itu sudah berdiri gitu, ada bantuan, kadang-kadang pakai 2 tangan untuk mengangkat dengkul itu loh. Apalagi kalau dengkulnya wis masalah, pendu, wis entek oline. Itu biasanya pakai bantuan tangan. Bagaimana itu bisa kita latih? Mulailah ketika subuh dan maghrib. Jadi caranya begini. Allahu Akbar. Nah itu ini itu 2 tangan ini ke paha agak ke atas. Jadi ini menahan. Nah itu baru bisa. Nanti waktu mau berdiri juga insya Allah bisa. Awalnya sakit, tapi kalau itu dilatih pada suasana pagi dan sore, insya Allah kemudian nanti, alhamdulillah saya sudah bertahun-tahun mencoba itu, sampai sekarang dengkul saya utuh. Ya Bu. Kalau kita sakit Pak, ini kaki ya Pak, akhirnya sholat kan sholat duduk. Itu kalau kita kan berdiri, pada waktu ruku itu apakah harus langsung
berdiri nggak ruku gini Pak, jadi langsung gini, yang benar ya Pak. Ketika kita sambil duduk. Iya. Praktek saja ya Bu ya. Tapi Sholli fadhol isya'i atfaro kata mustaqilan kiblati ada alillahi ta'ala karena sendirian kan? Ada alillahi ta'ala Allahu akbar kabiron Fatihah qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min syarri waswasil Allahu akbar rukuk ini tadi dan sami Allahu liman hamidah Allahu akbar lebih ke bawah. lebih ke bawah. Jadi kalau ibu naik kereta api mau ke Jakarta, masuk waktu sholat isya, sholatnya di situ, Duduk. kebetulan belum batal misalnya saja, ya langsung nyuwun sewu nggih, misalnya saya tak sholat. Dia tidak komentar karena kebetulan agamanya lain. Kok dingklok kenapa kok Apa sing ngilang? Jadi perlu kita beritahukan minta maaf ya saya akan salah. Kalau sama muslim sudah tahu. Tapi kalau ini Pak, kalau kita pas pada waktu mau awal akbar itu kan harus berdiri. Berdiri. Selama bisa berdiri, Berjamaah. berdiri. Kita bisa berdiri. Oh, bisa Ah, ya, berdiri. berdiri dulu, Ya, baru contohnya duduk. sebelah ibu itu. Ini. Sebelahnya ibu dulu. Ya. Berdiri Namanya dulu. siapa Bu? Nah, ya saya mau kenalan nih banyak orang. Sudah 2,5 tahun sejak jatuh dan pergelangan kakinya itu patah total. Nah itu sholatnya mula-mula itu ya sambil duduk belum bisa berdiri. Ya cuma linggak-lingguk saja. Kemudian setelah dilepas pennya sudah tidak pakai tongkat, nah sekarang bisa berdiri. Jadi kalau saya ngimami ini ikut berdiri, Iya. ikut berdiri. Ya biasa. Tapi ketika Rukuk. itu Dan duduk duduk. dulu, baru lingguk. Iya. Jadi duduk dulu baru Duduk dulu, kemudian Baru. baru lingguk. Iya. Karena kalau dari atas terus langsung Duduk jatuh. nanti bahaya. Duduk dulu. Jadi begitu, mudah-mudahan tidak ada yang niruin. Amin. 2,5 tahun loh. Desember tanggal 12 Desember 2021. Sekarang 9 Februari ya. 9 Februari 2024. Jadi, tapi ya Allah dinikmati saja. Saya juga hanya alhamdulillah gara-gara jatuh kemudian terpaksa ambendino ke gandengan. Oh gitu. Ada hikmahnya lah. Hikmah yang kedua, karena tidak bisa pergi kemana-mana, kadang-kadang sebulan bisa tataman sampai 2 kali, 1 kali, artinya 37 selesai. Dan ternyata ya saya ini sebagai imamnya kalah. Saya tidak bisa karena kesibukan kesana kemari, tidak bisa sebulan itu khatam baca Quran 1 kali itu ternyata saya kalah. Walaupun saya kalau biasa membaca ini 1 juz itu antara maghrib dengan isya itu sudah 1 juz atau 1,5 juz. Satu jam. Tapi karena laki-laki banyak keluar, Kerjaan. ya, karena pekerjaan akhirnya kalah. Tapi mudah-mudahan saja pahalanya ini ada yang sampai kepada kita. Jadi itu Bu. Iya. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa terganggu untuk rukuk dan sujud bisa sambil duduk. Tapi kalau tidak ada alasan apapun, jangan menyengaja sholat sambil duduk
karena saya pernah ketemu kawan saya almarhum dari Merican ke sana itu seringkali sholat sunnahnya habis misa itu sambil duduk padahal tidak sakit. Jadi itu hanya dilakukan karena dalam keadaan Darurat. darurat. Kita baca sebentar Al-Quran kita sampai ayat 164. Sekarang 165 ya. 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa inna lanahnu shaffun. Wa inna Wa inna lanahnul musallimun musabbihun. wa inna nahnul musabbihun. Wa in kanu layaqulun. Wa in kanu layaqulun. Lau anna indana zikrum minal awwalin. Zikrum minal awwalin. Lau anna indana zikron minal awwalin. Jangan lau ya, lau. Jadi kalau di Arab itu huruf O itu tidak ada. Orang jual soto tidak ada. Soto. Jadi lau anna indana zikrum minal awwalin. Lau anna indana zikron minal awwalin. Lakunna ibadallahil mukhlasin. Lakunna ibadallahil mukhlasin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Jadi malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Di mana kedudukan di langit, di tempat itu beribadah kepada Allah dan tidak melampaui tempat atau kedudukan yang lain. Jadi malaikat itu yang dikatakan turun dari langit ya di sini ini diterangkan. Wa inna lanahnu shaffun, dan sesungguhnya kami malaikat benar-benar bersaf-saf meluruskan telapak kaki dalam sholat. Itu yang dimaksudkan bersaf-saf itu. Jadi yang lurus itu kakinya dan tidak saling menyentuh satu sama lain. Ukurannya sejajar dengan ini pundak. Jadi jangan cerodok ke kanan dan ke kiri, goleki sikile kancane.
Ada juga yang begitu. Ada rapat apa? Wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak. Subhanallah, 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 alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bertasbih. Bertasbih itu maksudnya mengagumi keagungan Allah. Jadi kalau kita melihat alam ini begitu teratur itu kita kagum. Rumah ini sudah dibangun oleh Pak Falak sedemikian rupa. Kok gawe kok pinter nembak ya. Tukangnya sopo. Yang ditanyakan tukangnya sopo, ora sing duwe sopo. Tukangnya iki sopo. Kok gaweane rajin men. Nah, melihat alam yang begitu itu sopo sing nyipta. Nah, jawabannya Allah. Wa in kanu layaqulu, dan sesungguhnya di sini ada in kanu itu apabila, di sini bentuk takhfif dari lafal inna. Kanu itu mereka, yaitu orang-orang kafir Mekah akan berkata. Dan apabila orang-orang kafir Mekah layakulun berkata, lau anna indana bikrum minal awalin, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah peringatan, yang dimaksudkan peringatan itu kitab suci, minal awalin, dari orang yang terdahulu, sudah diturunkan pada kami orang-orang kafir itu, lakunna ibadallahil mukhlasin, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang mukhlis, yang beribadah hanya kepadanya semata-mata. Jadi sekali lagi, kalau orang-orang musyrik itu pasti cerewet itu. Bantah saja, minta bukti sudah dibuktikan, ya tetap tidak mau beriman. Mudah-mudahan kita ini sekali menyatakan sudah iman, ya tidak akan hilang sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.